Dalam hidup ini kita harus ikhlas menerima apapun kenyataan hidup. Kita kehilangan, baik itu kehilangan materi, baik itu kehilangan orang-orang terdekat, baik itu kehilangan orang-orang yang kita sayang. Supaya lebih kuat lagi. Supaya kamu lebih kuat lagi, dan supaya kamu ketika ada masalah-masalah berikutnya, ya kamu santai aja gitu sih. Banyak kali lah masalah hidup aku nih. Teman-teman nggak ada perasaannya kedua. Tadi dicopet lah, dimarahi lah, nggak ada adilnya. Parah. Nggak pernah adil rasanya. Jang, kenapa? Bayu, Kayaknya kamu tuh bingung kali dari tadi nampaknya. Ada apa? biasa bang. Kayak ngerasa nggak ada adilnya dengan ini. Tadi biar bang tahu bang, dicopet saya bang. Uang cuman itulah uang saya bang. Diambil bang, dicopet. Ya. Sama teman-teman dikucilin bang. Kayaknya masih ada apa keadilan ini? Kecewa rasanya bang. Ya, kamu tuh kecewanya sama siapa? Semuanya bang. Semuanya lah. Capek bang. Ya, terus kalau kamu kecewa, setelah itu kamu mau ngapain? Gak tahu ngapain bang. Ya berarti kecewa kamu itu nggak ada alasan. Karena apapun itu, kita itu kecewa boleh. Dan sedih boleh. Tapi jangan sampai berlarut-larut. Karena hidup ini akan terus berlanjut. Dan kita nggak mungkin akan selalu berada di fase-fase yang membuat kita drop. Ya. Dan kalau saya boleh tahu, seperti yang kamu bilang tadi, kecewanya tuh karena apa dan sama siapa gitu. Kalau ditanya sama siapa, mungkin saya akan bilang sama teman-teman. Teman-teman. Nah, saya lagi di fase susah ini bang. Nah, kayak kamu tadi ada uangnya dicopet bang. Ya. Terus teman-teman ngucilin lagi, kayak kecewa aja gitu bang. Kayak biasanya sama mereka lah tempat saya kayak ngerasain bahagia gitu. Bahagia sama mereka, giliran Iya. kamu sekarang ini dalam posisi terjepit, dalam posisi susah gitu ya. Mereka menjauh atau tidak peduli gitu ya. Bener bang. Nah, di dalam hidup ini kita tidak bisa berharap orang itu akan selalu mensupport kita. Orang itu akan selalu memperhatikan kita. Orang itu akan selalu melihat kita. Kita tidak akan bisa seperti itu. Kenapa? Setiap manusia itu dia punya tujuan, punya kemauan, punya keinginan masing-masing. Sehingga ya dia nggak ada apa ya, nggak ada, sebetulnya bukan mengabaikan sih sebenarnya mungkin gitu ya. Teman-teman kamu tuh sebetulnya bukan mengabaikan sih sebetulnya, cuman kamu aja yang merasa diabaikan gitu. Kamu aja yang merasa tidak dipedulikan. Kenapa? Ya karena mungkin di saat kamu sedih, di saat kamu butuh mereka, butuh support dari mereka, ternyata mereka tidak ada gitu ya. Makanya saya bilang, yang penting di dalam diri kita ini bukan support dari orang-orang lain. Tapi yang paling nomor satu adalah support dari dalam diri kita. Jadi, adapun atau tidak adapun orang yang melirik kita, atau orang yang peduli sama kita, ya kita enjoy aja. Karena kita nggak tergantung sama orang. Tapi kesel loh bang. Ya pasti, karena mungkin kamu merasa selama ini
ketika kamu senang, ketika kamu ketawa-ketawa sama mereka gitu ya. Hmm. Nah, di saat kamu sedih, di saat kamu ada masalah, ternyata mereka menjauh. Nah, itu biasa sih gitu. Sudah biasa seperti itu. Dan apa ya? Di dalam kontak kehidupan ini, kita kan nggak pernah punya kesepakatan atau perjanjian sama setiap orang untuk nanti kalau aku susah kamu perhatiin aku ya, nanti kalau aku susah aku juga perhatiin kamu ya. Kan kita nggak pernah bilang komitmen seperti itu sama siapapun. Iya. Nah, jadi di saat dia tidak perhatian dan dia tidak peduli sama kita ya bisa-bisa aja gitu. Sah-sah aja berarti. Sah-sah aja karena apa ya? Karena dalam hati orang itu di saat kita sedih, di saat kita pusing atau gimana itu kita juga nggak tahu perasaan dia sedang seperti apa. Tapi saya lihat orang tuh happy aja bang. Belum tentu orang happy itu bahagia. Belum tentu orang happy itu senang. Terkadang orang itu bisa menyembunyikan kesedihannya, sementara kamu mengungkapkannya. Karena setiap orang ini pasti punya masalah yang berbeda. Tandanya orang hidup itu ya kita nggak terlepas dari masalah. Tidak ada masalah terus. Nggak terlepas dari masalah. Nggak adil dong gitu bang. Masa harus ada masalah terus? Kan kebahagiaan tuh seru gitu loh. Betul, kebahagiaan itu seru. Tapi masalah itu juga membuat kita semakin kuat. Allah menguji kita dengan cara adanya masalah, dengan cara adanya proses, itu adalah bagian dari pematangan kita. Supaya lebih kuat lagi. Gitu. Supaya kamu lebih kuat lagi, dan supaya kamu ketika ada masalah-masalah berikutnya, ya kamu santai aja gitu sih. Iya juga ya. Iya. Tapi ini ngerasa paling berat loh masalahnya bang. Betul. Semua orang juga pernah merasa masalah paling berat. Semua orang juga pernah. Tetapi orang itu bisa dia menyelesaikannya sendiri. Bisa. Karena masalah kita, apapun masalah kita nggak akan pernah bisa menyelesaikannya sama orang lain. Untuk sekedar cerita? Ya, kalau sekedar cerita boleh, sharing boleh. Boleh. Tapi apapun keputusan, langkah apa yang mau diambil, tetap dari dalam diri kita. Dari kita. Jangan pernah mengambil keputusan orang lain, terus kita yang jalanin, itu nggak akan bisa sinkron. Bisa sama kan? Iya, karena belum tentu keputusan orang itu sesuai dengan keinginan kita. Sehingga, ya gimana sih namanya kita menjalankan keputusan orang lain, coba? Rumit. Nggak banyak orang yang bisa nyaman menjalankan keputusan orang lain itu. Benar bang. Nggak banyak orang nyaman gitu. Makanya saya bilang sharing boleh, sama siapapun kita sharing boleh. Tapi yang namanya keputusan, yang namanya komitmen itu tetap dari dalam diri kita. Sendiri. Iya. Orang lain ini cuman sekedar ngasih saran. Oh begini, kamu sabar, kamu harus tangguh, kamu harus kuat. Orang lain itu hanya sekedar bisa mensupport. Tapi yang namanya keputusan, yang namanya komitmen, yang namanya langkah untuk berikutnya tetap dari dalam diri kita. Karena apa? Yang bakal menjalankan kan kita, bukan orang itu. Benar. Dan yang tahu sakit senangnya juga kita, iya kan? Terus kalau yang tahu sakit senangnya kita, kalau yang bakal mendapatkan imbas atau senang dari yang kita lakukan itu juga kita, terus kita ngapain pakai pola orang lain, ya kan? Benar. Contohnya kayak kamu nih pakai baju orang lain gitu, ternyata kamu nggak nyaman sebenarnya pakainya, tapi karena kamu pingin pakai, karena orang lain itu bilang bagus, tapi kamu nggak nyaman, kamu mau pakai terus nggak? Enggak. Nah, sama dengan yang tadi. Sama ya. Sama. Kalau kita nggak nyaman, ngapain kita pakai? Iya. Tapi kalau andaikan saran dan usulan orang tersebut cocok dengan hati nurani kamu, cocok dengan pola pikir kamu, masuk, ya udah, silakan dipakai, nggak apa-apa. Karena itu cocok dengan yang kamu pikirkan. Iya. Ya, Seperti itu ya bang. iya, karena pertanggungan jawab untuk hidup kita ini ya kita sendiri. Nggak harus terlibat sama orang. Nggak harus, jangan. Makanya saya bilang, ya hidup ini cara membuat kita hidup happy, kita hidup bahagia, kita tidak merasa tersakiti, kita tidak merasa
dijauhkan, kita tidak merasa dikucilkan orang. Ya dengan catatan kita harus memanage diri kita sendiri. Kita harus mengatur pola pikir kita sendiri dan hati kita sendiri. Jangan sering-sering pakai pola pikir orang lain. Nggak bagus. Gak bagus. Karena apapun ceritanya, yang bakal jalanin itu kita. Iya. Dan orang lain nggak akan pernah tahu apa yang kita rasain dan apa yang benar-benar ada dalam pikiran kita. Orang nggak pernah tahu. Yang kita ceritain ke orang itu hanya sekian persennya aja. Nggak mungkin 100% kamu ceritain ke orang lain kan. Iya, Yang mungkin hal-halnya sifatnya sensitif, yang mungkin sifatnya pribadi, kan nggak mungkin kamu ceritain. Nah sehingga orang itu kan nggak tahu tuh yang pribadi yang mana, yang sensitifnya yang mana, kan nggak tahu orang itu. Kita Iya. yang tahu kayak gitu kan. Benar. Makanya keputusannya harus dari Dari diri kita sendiri gitu. Oh. Jadi yang saya rasain kesel sama orang, sering dongkol sama orang, sama sekarang sama teman-teman saya ini, itu hal yang wajar loh Bang, berarti. Hal yang wajar. Wajar. Hal yang wajar. Kenapa? Ya karena mereka nggak ada kontrak sama kamu, dia mau buat kamu bahagia terus. Jadi saya nggak perlu nuntut orang itu, Nggak perlu. kayak misalnya mereka. Nggak perlu. Tapi itulah kayak gimana? Di saat mereka bisa membuat kamu happy, di saat mereka bisa membuat kamu senang, ya nikmati aja. Di saat mereka membuat kamu sakit, juga kamu nikmati aja. Nikmati aja. Iya. Hmm. Nah caranya bagaimana supaya kita selalu happy, supaya kita selalu senang, dengan catatan ya pola pikir kamu harus dikembangkan. Pola pikir kamu tuh harus tujuannya ini diri saya, ini hidup saya, yang berhak mengambil langkah adalah diri saya sendiri. Hmm. Ya makanya saya pernah bilang jangan berharap kebahagiaan dari siapapun, Oh. apalagi yang namanya manusia, karena otomatis kamu pasti akan kecewa karena kamu terlalu banyak berharap sama dia, Hmm. sama orang lain. Ujung-ujungnya kamu kecewa. Iya. Dan apa ya, dan mereka nggak punya kewajiban untuk membuat kamu happy terus. Nggak ada tanggungan. Nggak ada itu. Tapi kan Bang, tadi kan bahas pola pikir berarti yang abang lihat dari saya ini yang salah tuh pola pikir saya apa perasaan saya? Pola pikir kamu, Pola pikir. pola pikir kamu. Kalau perasaan manusia ini sebenarnya Ngalir berasal dari pola pikir. pola pikir. Ya, jadi mungkin perasaan senang yang ada dalam diri kita, perasaan happy, perasaan bahagia, perasaan tersakiti dan sebagainya itu awalnya dari pola pikir Pola pikir yang salah. timbul, baru timbul ke perasaan. Ya, Muncul. jadi pola pikir yang membuat kita sakit itu adalah pola pikir yang salah gitu. Oh. Karena kita ini untuk mengobati diri kita ini ya hanya kita yang tahu apa obatnya yang cocok. Cuma kita. Ya, Itu untuk masa. beda dengan penyakit. Oh, beda Kalau sama penyakit, fisik gitu. Obat yang cocoknya tentu dokter yang tahu ya. Oh, penyakit fisik. Nah, ini obatnya nih, kalau kamu sakit ini obatnya. Iya. Kan dokter yang tahu. Benar-benar. Nah, untuk pola pikir kita sendiri yang tahu. Kita sendiri. Iya, kenapa? Karena pikirannya kan ada dalam diri kita. Iya benar. Terus dari mana orang lain bisa ngobatinya coba? Ada yang Dari mana orang tahu pikiran kita coba? Iya. Iya kan? Jadi cara untuk mengobati pola pikir kita sendiri itu ya kita sendiri. Nggak Sendiri. bisa dari orang lain. Tanpa harus ada ikut campur tangan orang lain, entah itu pasangan atau siapa juga nggak perlu berarti. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. So, karena pasangan bisa buat kecewa dan orang lain juga bisa buat kecewa gitu. Pasti. Pasti. Tapi gak susah sih Bang sebenarnya Bang kalau kayak gitu. Saya rasa gak susah sih. Kalau menurut Abang ada nggak kiat-kiat kayak tips supaya kita tuh nggak terlalu bergantung perasaan sama orang, kayak bergantung kebahagiaan atau hal sebagainya. Itu kalau Abang sendiri lah, Bang Bayu sendiri lah. Gimana biasanya Abang nanggepin hal seperti itu? Kayak misalnya Abang ada masalah, Abang ada perasaan, kan biasanya Abang menyelesaikan sendiri kan? Ya. Kan nggak semua orang bisa kayak gitu Bang. Iya, seperti yang saya bilang tadi. Andaikan kita ada masalah, kita duduk atau kita coba
sharing sama teman. Sharing sama teman ini bukan untuk seperti yang saya bilang tadi, bukan untuk mengambil keputusan, tetapi untuk menambah manajemen pilihan-pilihan kita, Nambah opsi. nambah opsi pilihan kita. Nah, dia mungkin teman ini masukannya seperti ini, atau seperti apa masukannya gitu ya. Nah, kita simpan dulu nih, kita simpan dulu. Datang lagi teman lagi nih, ada masukannya seperti ini, simpan lagi nih. Nah, nanti kita pilih masukan mana yang sesuai dengan hati kita. Masuk ke mana yang terbaik gitu. Ya, jangan langsung ketika teman atau siapapun itu mengatakan kamu harus begini, 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 terus kita ambil langsung, terus kita pakai langsung, ya nggak cocok. Gitu ya. Jadi kamu begitu dia sampaikan, disimpan, nanti ada kesempatan, ada waktu kamu renungkan nih. Oh, tadi si A bilangnya begini, tadi si B bilangnya seperti ini, tadi si C bilangnya seperti ini. Nah, itu dari yang 3 itu nanti kamu ambil mana yang lebih bagus dan mana yang sesuai dengan hati kamu. Nah, seperti yang kamu bilang tadi, bagaimana caranya membuat kita selalu tidak bergantung kepada orang lain. Ya, dengan jalan kamu sudah melakukan seperti tadi itu aja, itu udah termasuk kamu tidak bergantung sama orang lain. Iya kan? Paham kan? Dengan jalan kamu tidak menerima bulat-bulat masukan orang itu, kamu pertimbangkan dulu, kamu analisa dulu gitu kan? Iya. Kamu pelajari dulu, kamu sesuaikan dengan hati kamu. Itu udah salah satu kamu tidak tergantung sama orang lain. Iya. Karena kamu tidak menjalankan dan tidak melakukan langsung apa yang disampaikan oleh satu orang. Iya. Dan apa yang kamu ambil itu ya udah sesuai dengan hati kamu. Ya, berarti kan udah pilihan kamu. Orang itu kan cuma sekedar ngasih gambaran. Coba ini, coba ini, coba ini. Kan orang itu cuma sekedar ngasih gambaran. Keputusan ada di Keputusan di hati kita. Nah, berarti kan itu udah kamu udah nggak tergantung sama orang. Iya. Gitu. Bener sih bang. Kayaknya saya harus merubah pola pikir sih sebenarnya. Soalnya pola pikirnya yang ngebuat saya selalu ngerasa dilema, ngerasa tersakiti. Padahal kan kalau saya ingat-ingat lagi, ya mereka mungkin ada masalah juga gitu kan. Kayak tadi abang bilang nggak semua Iya. punya masalah itu nampak dari wajahnya. Betul. Mungkin ada yang tutupi gitu. Ada sebagian orang dia bisa menyembunyikan masalahnya. Ada sebagian orang dia selalu curhat sama seorang orang terdekatnya. Ada sebagian orang selalu memendam gitu loh. Pendam. Memendam sendiri gitu. Itu bahaya. Kadang-kadang orang bertanya juga dia nggak mau ngasih tahu gitu. Iya. Ya, masalah kita mau berbagi sama teman ya pribadi kita yang tahu. Kalau seandainya itu adalah aib, ya mungkin kita nggak perlu kasih tahu ke teman juga. Benar. Tapi kalau seandainya itu hal-hal yang wajar, hal-hal yang biasa, ya nggak masalah, kita sharing-sharing sama siapapun boleh gitu. Seperti yang saya bilang gitu, umpamanya orang banyak kadang-kadang salah langkah, salah ambil keputusan, salah dalam menjalankan pola pikir. Ya akibatnya efeknya juga salah, itu banyak gitu. Makanya ya saya bilang jalankanlah apa yang sesuai dengan hati kamu. Kalau seandainya sudah sesuai dengan hati kamu, seandainya kamu pun gagal ataupun kamu merasa beban dan sebagainya, ya itu nggak masalah, karena yang kamu jalankan itu ya apa yang keputusan kamu. Coba kalau seandainya kita menjalankan apa yang disampaikan oleh orang lain, terus tahu gagal gitu, kamu kecewa nggak? Bakal saya salahkan dia. Ya, kamu nyalain dia kan? Iya. Makanya itu juga nggak bagus. Nggak bagus. Sebenarnya karena dia udah ngasih saran yang bagus sama kamu, tapi malah nyalain dia kan gitu. Yang salah tuh kamu. Kenapa kamu mengambil keputusan yang itu? Nah, seandainya kamu nih mengambil keputusan dari teman kamu, seandainya itu pun salah gitu umpamanya, ya kamu harus terima risikonya. Harus diterima. Harus terima risikonya. Kamu itu kan ngambil itu kan keputusan kamu tadi. Iya benar. Apapun risikonya kamu ya harus komitmen dong, harus terima. Iya. Jangan nyalain orang lain. Nggak boleh. Karena ketika kamu sudah memutuskan itu berarti udah keputusan kamu, bukan salahnya dia. Gitu. Itu bang ya. Ya. Ada juga tipe orang yang tadi yang bilang yang
tipe yang memendam masalah gitu. Dia nggak mau ngeluarin masalahnya, nggak kayak saya. Kalau saya kan mau cerita ke abang kan, tapi dia pas ditanya jawabannya nggak apa-apa. Tiba-tiba udah itu klimaksnya muncak, akhirnya ya kayak mengakhiri hidupnya kadang-kadang. Itu membuat orang-orang kayak gitu gimana cara bang? Kayak biar kita tahu. Misalnya saya punya temen nih pendiam, dia ada masalah, saya tanya ada masalah apa? Nggak apa, nggak ada kok. Ya gitu. kita juga tidak bisa memaksa dia untuk bercerita kepada kita. Nggak bisa dipaksa orang kayak Nggak gitu. bisa. Karena ya dia nyamannya seperti itu. Tapi salah kan konteksnya? Ya sebetulnya salah. Tapi dia nyamannya seperti itu, mau ngapain? Iya juga. Ya? Emangnya kita mau masuk ke situ, porsi kita sebagai apa? Iya. Kita orang tuanya bukan, saudaranya bukan, bertanggung jawab tentang hidupnya juga bukan. Terus kita masuk ke sana itu sebagai apa? Kecuali dia curhat ke kita, dia bercerita ke kita, nah itu wajar. Makanya saya bilang orang yang memendam itu ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Terserah mereka. Terserah mereka, itu mati, itu udah pilihan dia sebenarnya. Tapi ya kalau menurut aku sih ya salah. Gitu. Semakin biasanya ada orang semakin dia bercerita ke orang lain, semakin dia tumpahkan keluh kesahnya kepada seseorang yang dia percaya, semakin bebannya akan ringan. Lega, akan semakin ringan, biasanya seperti itu. Nah kadang-kadang kan nggak semua orang mau melakukan seperti itu, dan itu juga hak dia. Lagi. Apa porsi kita mau bilangin ke dia, kamu cerita dong, kamu curhat dong apa? Ya nggak bisa, itu hak progresif dia. Iya, hak pribadi dia gitu. Kita nggak bisa memaksain orang gitu. Kita ini hanya bisa mengajak orang ke jalan yang benar, atau mengajak orang ke pola pikir yang benar, dan itu juga belum tentu benar bagi dia. Yang kita ceritain hari ini nih umpamanya ketika ditonton oleh pemirsa gitu umpamanya, jika ada yang merasa apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan dia pakai, ya itu bagus. Seandainya ada penonton kita yang tidak setuju dan tidak memakai, ya juga nggak ada masalah. Karena ini kan sebagai edukasi, ini kan sebagai pembelajaran. Nah, mereka itu mau belajar apa aja, itu hak mereka. Iya, benar. Ketika mereka nggak yakin, nggak percaya, ya nggak masalah. Terserah orang itu, karena itu hak dia. Kita ini nggak pernah menekan, kamu harus begini. Itu udah pribadi namanya. Kalau kita menjustis orang itu harus mengikuti cara kita, itu udah salah. Ya. Jangankan ke orang lain, ke anak atau keluarga aja kita nggak bisa seperti itu. Karena dia juga, apalagi anak-anak kita yang udah dewasa gitu ya, dia udah punya pola pikir sendiri, dia udah punya cara sendiri. Ya yang bisa kita sampaikan apa? Kamu itu bagusnya seperti ini. Kalau dari saya sebagai orang tua, kamu itu bagusnya seperti ini. Itu yang bisa kita lakukan. Kalau anak-anak udah dewasa gitu ya. Lebih nggak bisa. Ya, jangan sampai umpamanya kita memaksakan jodohnya umpamanya, kamu harus nikah sama si A, kamu harus nikah sama si B, kamu harus kerja di sini, kamu harus sekolah di sini. Itu nggak bisa. Salah. Menurut saya ya, salah gitu. Kenapa? Yang bakal jalanin dia, yang bakal menikah dia, yang bakal bekerja dia, kenapa kita mengatur gitu loh? Memang betul, kita ini sebagai orang tua mau yang terbaik untuk anak, itu pasti. Semua orang tua mau yang terbaik untuk anak. Tetapi apakah yang kita kasih ini terbaik untuk mereka? Belum tentu. Oh, yang maksudnya yang dia sampaikan kepada anak itu terbaik bagi dia, belum tentu baik bagi anak itu. Belum tentu baik bagi anak itu. Mungkin dia umpamanya dia bekerja di suatu instansi gitu umpamanya. Belum tentu anaknya itu nyaman kerja di situ. Tapi banyak gitu bang. Iya banyak. Terus kayak sekolah umpamanya, dipaksakan ke salah satu sekolah gitu umpamanya anaknya. Kadang-kadang anak itu belum siap untuk sekolah di situ. Dengan segala peraturan dan konsekuensi yang ada di sekolah itu, kadang-kadang anaknya belum siap. Iya benar. Terus kita paksakan, terus kira-kira nyaman nggak anaknya gitu? Kebanyakan sih enggak sih bang. Nah, ujung-ujungnya kan nggak nyaman gitu kan? Bisa. Nah, jadi artinya yang kita sampaikan itu pasti tujuannya baik kita awalnya gitu. Tapi kita juga harus tahu anaknya nyaman apa enggak. Berarti kalau ketika misalnya contoh saya punya keluarga, nanti saya bilang kepada anak saya kayak kau tuh sekolah di sini, bagi aku nih, bagi bapak sekolah ini bagus tuh kamu kan. Ya. Tapi ketika bagi dia nggak bagus, bagi anak tuh nggak bagus sekolah di situ, artinya saya salah berarti kan? Ya nggak salah, kamu nggak salah mengajarin seperti itu ke anak kamu, nggak salah. Salah juga berarti. Nggak salah, cuman anaknya menerima atau enggak itu juga
kembali ke dia. Ya. Tapi kalau saya udah mulai maksa, Nah saya itu baru salah. Oh, baru salah. Itu baru salah. Saya salah. Karena setiap manusia punya hak. Punya hak. Walaupun anak kita, dia juga punya hak untuk mencari baik pendidikan, jodoh, pekerjaan. Dia punya hak untuk mencari yang sesuai dengan hatinya, yang membuat dia nyaman. Dia juga punya hak. Benar. Karena apa? Semua aktivitas itu, baik sekolah, baik bekerja, baik pasangan, yang bakal menjalankan kan dia. Oh, itu pula ya bang. Kayaknya udah mulai lega nih bang hati ini, bang. Ya, Udah. lega kan? Cuma satu sih bang kurangnya bang. Tadi yang saya bilang tadi saya dicopet juga bang. Itu pula lah satu-satunya bang saya bang. Kalau itu apa solusinya bang? Ya nggak ada solusi sih. Tapi saya nggak ada lagi uang saya bang. Ya kamu itu ya harus ikhlas. Ikhlas berarti ya? Harus ikhlas. Intinya kamu mikirkannya berarti itu belum rezeki kamu. Belum rezeki. Belum rezeki kamu. Karena nanti ya kita cari terus, kita proses, kita lapor sana sini gitu umpamanya. Ya belum tentu juga uangnya kembali. Benar. Bisa Andai kan pun seandainya orang itu pun tertangkap, uang kamu belum tentu kembali. tadi belikan apa sama dia kan? Iya. Kayak dia proses hukum umpamanya. Tapi uangnya udah habis gimana? Ya. Itu pula ya Yang ada nanti malah kamu semakin repot. ngurusnya. Ya makanya kita hidup ini pandai-pandai kita menjaga diri. Pandai-pandai kita hidup, pandai-pandai menjaga diri. Karena zaman sekarang ini berbagai macam cara untuk melakukan kejahatan juga Banyak gitu. dan berbagai macam cara juga untuk melakukan kebaikan. Oke. Nah, kalau seandainya uangnya hilang, ya itu belum rezeki kita. Ya mungkin kita bisa cari lagi gitu. Intinya jangan selalu itu yang dipikirkan. Akan membuang-buang waktu kamu, akan membuat hati kamu semakin sakit, akan membuat hati kamu semakin kecewa. Ya otomatis aktivitas kamu terganggu kan? Iya, semikirin itu aja. Ya, aktivitas kamu terganggu. Ya akhirnya kamu nggak bisa produktif lagi. Bener. Gitu. Dalam hidup ini kita harus ikhlas menerima apapun kenyataan hidup. Kita kehilangan, baik itu kehilangan materi, baik itu kehilangan orang-orang terdekat, baik itu kehilangan orang-orang yang kita sayang. Kita harus ikhlas, walaupun berat. Ya pasti berat, pasti berat. Tapi apapun ceritanya kita harus ikhlas, karena itu sudah terjadi. Iya. Nggak bisa kita harus mengamuk-ngamuk lah umpamanya, atau sedih berlarut-larut lah umpamanya gitu ketika diputusin pacar atau dipisah sama istri atau suami gitu. Kita berlarut-larut, nggak ada gunanya. Nggak juga mengembalikan. Nggak akan mengembalikan kondisi itu ke yang semula. Benar. Nggak akan. Makanya kita harus selalu ikhlas. Karena perjalanan hidup ini, apa yang bakal terjadi besok atau besoknya lagi, nggak ada satupun manusia yang tahu. Misteri. 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 Itu rahasia ilahi. Benar. Nggak ada manusia yang tahu. Nah kita harus siap-siap aja. Andaikan besok seperti ini, besoknya bagaimana, ya kita harus siap-siap aja. Siap-siap aja. Fungsinya yang perlu dikuatkan satu pepatah yang kamu ingat ya. Apa tuh bang? Saya tidak minta beban saya diringankan, tapi saya minta sama Allah pundak saya dikuatkan. Kenapa? Karena yang bakal mikul beban itu kan pundak saya ya. Jadi artinya saya nggak minta beban itu diringankan oleh Allah, tapi saya hanya minta pundak saya dikuatkan. Artinya apa? Artinya kita hidup ini akan selalu menanggung beban. Beban. Apa? Nggak bisa kita terlepas dari beban. Cobaan itu kan beban. Iya. Gitu. Kita nggak akan bisa terlepas dari beban. Keren. Ya makanya kita harus minta sama Allah agar pundak kita dikuatkan. Dikuatkan. Bukan kita minta bebannya diringankan. Jangan. Artinya bukan kita minta masalahnya itu diringankan, tapi Agar kita bisa mengatasinya. Yang kita minta itu, ya Allah,
lapangkan. Bagaimana saya supaya bisa mengatasi masalah ini? Oh iya. Bagaimana saya caranya untuk bisa mengangkat beban ini? Lagi-lagi. Karena beban itu akan membuat kamu semakin kuat. Iya. Berarti lagi-lagi ujung-ujungnya dari setiap permasalahan itu lari ke Tuhan. Harus larinya ke Tuhan. Oke. Jadi apa ya? Ketika kamu bekerja, kamu jangan minta gajinya dibesarkan, tapi mintalah supaya saya ini bisa menjalankan pekerjaan ini. Oh betul. Dengan kamu bisa menjalankan pekerjaan itu, otomatis kamu nanti berprestasi, berkemampuan, otomatis gaji kamu naik kan? Iya benar. Masih Gitu. dipandang. Ya. Jadi perlihatkan dulu apa yang kamu lakukan, baru orang lain akan melihat apa yang kamu buat. Keren Bang. Kayaknya udah mulai enjoy nih kayaknya. Mulai tenang aja perasaan rasanya Bang. Oke. Oke. Kayaknya harus banyak-banyak berguru sama Abang. Boleh? Silakan, nggak apa-apa. Oke. Oke, teman-teman semua. Mungkin pencerahan hari ini agak sedikit spesifik ya mengenai pola pikir. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk Ujang dan juga untuk teman-teman yang menonton acara ini. Sekali lagi saya sampaikan, kamu hanya berharap kepada Allah agar pundak kamu dikuatkan. Jangan pernah berharap agar beban kamu diringankan. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.